Halo, perkenalkan nama saya Vincentius De Paul. NIM saya 201041717144. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas cara memahami pengembangan strategi produk baru. Yang di sini yang pertama, meningkatkan produk yang sudah ada. Di sini yang dimaksud dengan meningkatkan produk yang sudah ada, produk yang kita udah buat sebelumnya, kita harus meningkatkannya biar kualitasnya terjaga dan bisa dipasarkan di kalangan sekarang. Yang kedua di sini meningkatkan nilai produk. Yang dimaksud dengan meningkatkan nilai produk ini sangat penting karena bagi konsumer itu biar nilainya terjaga dan nilai jualnya juga melambung lebih jauh untuk menghasilkan keuntungan. Yang ketiga di sini percobaan. Percobaan ini setiap produk itu kita harus dicoba layak enggak untuk dipasarkan. Nah, yang keempat spesialis dan sesuaikan. Di sini yang dimaksud dengan spesialis dan disesuaikan. Di sini kita menyesuaikan produk dengan kalangan masyarakat. Produk mana yang cocok untuk dipasarkan, maka kita harus menyesuaikan yang diinginkan masyarakat. Yang kelima, penawaran paket. Penawaran paket ini kita harus menawarkan produk dengan jumlah paket yang dipasarkan kepada masyarakat. Yang keenam, mengubah gagasan atau ide. Nah, di sini yang dimaksud mengubah gagasan atau ide, kita harus punya gagasan untuk produk kita dan ide. Di sini kita akan membuat produk baru agar produk kita itu terkenal dan produk kita itu lebih banyak dikenal oleh masyarakat. Ketujuh, target pasar baru. Target pasar baru ini kita harus menjual produk kita kepada pasar baru agar produk ini dikenal juga oleh masyarakat dan mereka tahu bahwa produk ini sangat bermanfaat dan dijualnya lebih tinggi. Makanya kita harus bersaing di pasar baru untuk produk ini. Dua, kita lanjut, pengembangan produk adalah strategi untuk produk baru, meliputi produk original, produk yang disempurnakan, produk yang dimodifikasi, dan merek baru yang dikembangkan melalui usaha, riset, dan pengembangan atau pengembangan produk. Adalah sebuah upaya yang dilaksanakan oleh pihak perusahaan dalam rangka menambah manfaat, ciri desain, dan layanan pada barang dan jasa. Tujuan dari pengembangan produk baru untuk memberikan nilai maksimal bagi konsumen, memenangkan persaingan perusahaan dengan memilih produk inovatif, produk yang dimodifikasi serta mempunyai nilai tinggi baik dalam kesan, warna, ukuran, kemasan, merek, dan ciri-ciri lainnya. Jenis-jenis pengembangan produk. 1. Memperbaiki yang sudah ada. Di sini yang dimaksud dengan memperbaiki yang sudah ada, kita harus memperbaiki produk rusak yang sebelumnya. Di sini kita harus memperbaiki produk yang sudah ada ini agar bisa dijual kembali. Memperluas lini produk. Nah, di sini katanya memperluas lini produk ini kita harus membuka cabang. Kita harus bersaing sama produk-produk lain agar produk kita ini lebih dikenal. Yang ketiga, menambah produk yang ada. Nah, di sini nih kan tadi itu kita harus mempunyai ide dan di sini kita harus menambah produk kita. Contohnya produknya helm gitu ya. Nanti kita akan menambahkan motor gitu produknya, contohnya biar nanti dikenal oleh masyarakat. Meniru strategi pesaing. Nah, di sini yang dimaksud dengan meniru strategi pesaing ini kita harus memiripkan produk kita dengan produk lain yang terkenal itu agar kita bisa bersaing sehat dengan produk-produk lain. Menambah lini produk. Nah, di sini kita akan menambahkan produk kita tadi. Nah, tahap-tahapnya penciptaan gagasan. Nah,
Yang dimaksud dengan penciptaan gagasan ini, kita harus merencanakan suatu produk yang kita ingin buat. Penyaringan gagasan ini kita harus menyaring suatu produk yang berupa yang agar bisa dipromosikan lah di kalangan masyarakat. Pengembangan dan pengujian konsep. Nah, di sini sebelum kita menjual, kita harus memperhatikan produk kita juga. Kita harus mengujinya apakah layak untuk dijual dan tidak layak untuk dijual. Dan konsepnya kita harus harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu namanya pengembangan dan pengujian konsep ya. Strategi pemasaran. Nah, di sini sangat penting. Strategi pemasaran ini sangat penting untuk kita konsumer, karena di sini kita akan bersaing sama-sama dengan produk-produk lain. Makanya kita harus menggunakan strategi yang baik dan benar agar kita bisa mendapatkan nilai jual kita yang lebih banyak. Analisis bisnis. Nah, di sini kita akan menganalisis suatu produk yang berupa produk kita ini akan dibisniskan oleh produk-produk lain, ya. Pengembangan produk. Nah, di sini ini yang dimaksud dengan pengembangan produk, kita harus mengembangkan produk kita agar produk kita ini berjalan dengan lancar dan dapat dikembangkan di luar negeri dan dapat bersaing lah di negeri kita sendiri agar produk kita lebih dikenal dengan orang lain ya. Uji coba pemasaran. Nah, di sini kita harus melakukan uji coba pemasaran karena kenapa kita harus menguji pemasaran, karena setiap produk itu kan pasti tidak akan berhasil ya kalau untuk dijual. Kalau kita menjualnya banyak mereknya, contohnya yang kemarin orang-orang produk ini sudah banyak mengikuti ini. Kita harus menguji dulu apakah produk kita ini layak untuk dijual. Maka kita dari situ kita akan tahu berapa banyaknya jual produk kita ini untuk orang-orang. Nah, dari itu aja yang saya bisa sampaikan tentang cara memahami pengembangan strategi produk baru ini. Sekian dari saya, ada yang kurang saya minta maaf karena ini pendapat saya sendiri. Atas waktu yang telah diberikan kepada saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.